Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah sekalian, bertakwa, kerjakan semua perintah-perintah Allah semaksimal yang kita mampu dan tinggalkan semua larangan-larangan Allah semuanya tanpa terkecuali. Karena namanya larangan hanya meninggalkan, maka cukup kita menahan diri untuk tidak melaksanakan, maka itu berarti kita telah meninggalkan larangan Allah. Adapun perintah maka harus kita usahakan semaksimal yang kita mampu, bukan yang kita bisa, namun semaksimal yang kita mampu. Semoga dengan kita bertakwa Allah Subhanahu wa taala berikan kita bekal terbaik, bahwasanya perjalanan kita di akhirat begitu panjang. Kita butuh bekal dan bekal terbaik adalah bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kami akan bawakan sebuah hadis yang menceritakan tentang mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahihul Bukhari. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi kebiasaan beliau setelah salat subuh beliau menghadap jamaah dan bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Maka orang yang bermimpi menyampaikan mimpinya. Sampai pada suatu pagi Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Maka para sahabat mengatakan, tidak ada di antara kami yang bermimpi ya Rasulullah. Lantas Nabi SAW bersabda, semalam aku bermimpi didatangi oleh dua orang. Keduanya mengajakku pergi dan berkata, ayo kita berangkat. Aku pun berangkat bersama keduanya. Lantas kami mendatangi seorang yang sedang berbaring dan yang lain berdiri di sampingnya. Ada yang berbaring, ada yang berdiri, dengan membawa batu besar. Yang berbaring, kemudian yang berdiri membawa batu besar. Lalu ia menjatuhkan batu tersebut tepat di kepala orang yang sedang berbaring, sehingga kepalanya pecah dan batu itu menggelinding. Kemudian orang yang berdiri tadi lantas mengambil batu yang menggelinding. Sebelum dia dapat batu tersebut, ternyata kepala orang yang tadi pecah telah kembali dalam bentuk awalnya. Lantas orang tersebut berdiri lagi, kemudian menjatuhkan batu itu untuk kali berikutnya. Kemudian demikian terus berjalan seperti itu. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, orang berdiri, satu berbaring, menjatuhkan batu tepat di kepalanya. Kepalanya pecah, batu menggelinding, kemudian batu itu diambil, kepalanya telah kembali pulih, dijatuhkan lagi, dan terus seperti itu. Lantas Nabi Muhammad SAW berkata, subhanallah, mengapa kedua orang ini seperti itu? Lantas dua orang yang telah mengajak Nabi tadi mengatakan, ayo kita berangkat dahulu. Ayo kita berangkat dahulu, kita tinggalkan orang tersebut. Lantas kami pun berangkat, kata Nabi Muhammad SAW.
Kemudian kami mendatangi seseorang yang sedang terlentang. Di atas kedua tengkuknya sedang ada orang yang berdiri di sampingnya sambil membawa pengait besi. Kalau tadi membawa batu, yang sekarang membawa pengait besi. Kalau kita tahu kail pancing, maka ini seperti itu. Yang memiliki kail pancingnya dan dia berdiri di sampingnya. Ia memegang salah satu samping wajahnya. Dia berdiri di samping. Kemudian orang tersebut menggunakan kail itu merobek mulutnya sampai ke tungkuknya. Kemudian merobek hidungnya sampai ke tengkuknya. Kemudian merobek matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian orang itu beralih untuk merobek di sisi yang satunya. Maka ketika dia sampai di sisi satunya, ternyata sisi yang tadi telah dirobek telah kembali ke bentuk asalnya. Dan terus dilakukan seperti itu. Dimasukkan kain, ditarik sampai robek sampai ke tengkuk. Dimasukkan ke hidung, ditarik sampai robek sampai ke tengkuk. Dimasukkan ke mata, sampai ditarik sampai robek sampai ke tengkuk. Kemudian berpindah ke sebelahnya, ditarik sampai robek sampai tengkuk. Di hidungnya ditarik sampai robek sampai tengkuk. Begitu seterusnya. Lantas Nabi Muhammad SAW terheran-heran dan mengatakan, Subhanallah, kenapa dua orang ini? Namun orang yang membawa Nabi Muhammad SAW mengatakan, ayo kita pergi terlebih dahulu. Maka kami pun berangkat. Sehingga kami mendatangi suatu tempat yang seperti tungku. Ya, tungku masak. Ya, dikisahkan di hadis yang lain bahwasanya mulutnya kecil, sedangkan bagian bawahnya besar. Seperti tungku yang kita kenal. Mulutnya kecil, bagian atasnya kecil, sedangkan bagian bawahnya adalah bagian yang besar. Maka di dalam tungku tersebut terdengar suara rengangan, kemudian suara gemuruh, suara teriakan yang begitu mengerikan. Lantas kami pun melihat isinya, kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata di sana ada sekelompok laki-laki dan sekelompok perempuan yang tidak berpakaian telanjang. Tidak ada sehelai benang pun yang ada pada diri mereka. Maka didatangi ya orang-orang tersebut dan dibakar dari bagian bawah mereka dengan api. Setiap kali api itu menyentuh tubuh mereka, menghancurkan tubuh mereka, mereka berteriak dengan teriakan yang sangat menyedihkan, teriakan yang sangat meraung-raung. Maka saya bertanya, kata Nabi Muhammad SAW, kepada dua orang yang membawa Nabi Muhammad SAW, apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang ini? Kenapa mereka diazab dengan demikian mengerikan? Mereka dimasukkan ke dalam tungku, kemudian dibakar, kemudian jilatan api itu menyengai tubuh mereka, kemudian mereka berteriak dengan teriakan yang sangat mengerikan. Lantas dua orang yang membawa Nabi Muhammad SAW mengatakan, ayo kita berpindah ke tempat lain yang terlebih dahulu. Maka kami pun terus berangkat dan kami sampai pada sebuah sungai. Sungai tersebut berwarna merah bagaikan merah darah. Kemudian Nabi SAW melihat bahwasanya di sungai tersebut ada orang yang ada di tengah. Kemudian satu lagi ada yang di tepi sungai. Yang di tengah sungai sedang berenang untuk mencapai tepi sungai. Namun sayangnya yang ada di tepi sungai sedang mengumpulkan batu. Setiap kali orang tersebut datang untuk naik ke atas ke tepi sungai, orang tersebut melempari mulutnya melempari mulut orang tersebut dengan batu. Sampai menyebabkan orang itu terlempar lagi sampai dia ke tengah sungai lagi. Ketika dia sampai ke tengah sungai, orang itu berenang lagi ingin menepi. Kemudian orang ini melempari lagi batunya. Masuk ke dalam mulutnya, kemudian terbuang lagi ke tengah. Terus seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW terheran-heran dan mengatakan, Subhanallah, sejatinya apa yang sedang mereka lakukan? Ya. Maka orang tersebut mengatakan, nanti jelaskan, kita berangkat terlebih dahulu. Maka Nabi Muhammad SAW bersama dua orang yang membawanya lantas berangkat. Lantas kami mendatangi seseorang yang wajahnya begitu menyeramkan, bagaikan seorang yang paling menyeramkan yang pernah Nabi Muhammad SAW pernah lihat. Di dekat orang tersebut ada api yang terus dia nyalakan. Dia berusaha agar api itu makin besar dan tidak akan pernah redup. Maka Nabi SAW bertanya, siapakah orang ini? Maka dua orang yang menemani Nabi mengatakan, nanti dahulu, kita pergi dahulu. Lantas kami berangkat, lalu kami mendatangi sebuah kebun yang secara merata seperti musim semi, bermekaran, daun-daunnya lebat. Di antara dua tepi kebun tersebut terdapat seorang yang sangat tinggi. Saking tingginya kami tidak dapat melihat wajahnya, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sekitar orang tersebut ada anak-anak kecil yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Maka aku bertanya kepada dua orang yang menemaniku, siapa mereka ini?
siapa orang jangkung ini dan siapa anak-anak yang ada di sekitarnya. Lantas orang tersebut mengatakan, ayo kita pergi dahulu, kita lihat ke tempat yang lain. Maka kami pun berangkat melanjutkan perjalanan hingga kami mendatangi sebuah kebun besar yang sebelumnya aku belum pernah melihat kebun lebih besar dan lebih indah daripada kebun tersebut. Keduanya berkata, naiklah engkau. Nabi Muhammad SAW disuruh naik ke kebun tersebut. Maka kami pun naik dan kami berakhir di sebuah kota. Ternyata di dalam kebun tersebut terdapat sebuah kota yang mana di dalam kota tersebut ada bangunan yang bangunannya terbuat dari emas dan dari perak. Batu bata yang menjadikan bangunan itu tegak adalah terbuat dari emas dan dari perak. Lalu kami tiba di pintu kota. Kami minta dibukakan, maka pintu pun dibukakan untuk kami. Kami masuk dan kami disambut oleh beberapa orang yang separuh tubuhnya. Terdapat manusia di sana, separuh tubuhnya sangat indah, sangat ganteng, sangat belaga, ya. Satu lagi adalah sebagian tubuhnya yang lain adalah yang paling jelek yang pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Manusia setengah yang sangat indah, setengah yang sangat buruk, mengerikan. Keduanya mengatakan, lantas dua orang yang menemani Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang yang setengah tersebut, pergilah kalian. Lantas mereka pergi sampai ke sebuah sungai. Lantas orang tersebut, orang-orang yang setengah baik, badannya indah, sangat menyejukkan, dan satu lagi sangat buruk, akhirnya mandi di sungai tersebut. Dia mandi yang menyebabkan setengah tubuhnya yang sangat jelek berubah menjadi indah, berubah menjadi bagus. Jadilah dia orang yang semuanya indah dan bagus. Lantas Nabi Muhammad SAW kembali kemudian mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan bersama dua orang tadi, yang mana orang tersebut telah menjadi tampan dan sangat tampan dan sangat bagus rupanya. Keduanya mengatakan kepadaku, inilah surga Aden. Lantas dua orang yang menemani Nabi Muhammad SAW mengatakan, inilah surga Aden, tempat tinggalmu nanti. Lantas pandanganku menatap ke arah atas, tak tahunya ada istana yang sangat megah yang ada di atas surga Aden tersebut, seperti awan putih yang menyendiri. Keduanya berkata, inilah hunianmu, inilah rumahmu nanti. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku ingin masuk, aku ingin tinggal di tempat tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW dijawab oleh dua orang tersebut, belum waktunya, engkau masih memiliki sisa hidup di dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lantas siapakah mereka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Kita simak pada khutbah kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim fastaghfiru innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqab dzit tawli la ilaha illa hu ilaihil masir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lantas Nabi Muhammad SAW melanjutkan kisahnya. Beliau SAW mengatakan, ketika beliau meminta untuk masuk ke tempat huniannya tersebut, kedua orang yang menemani beliau mengatakan, bukan sekarang waktumu, engkau masih memiliki sisa hidup di dunia. Maka aku pun mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, sejak tadi aku melihat kejadian-kejadian yang sangat menakjubkan, kejadian-kejadian yang belum pernah aku lihat, mulai dari orang yang dilempari batu sampai terakhir aku melihat hunian yang begitu indah. Maka tolong kabarkan kepadaku siapa mereka. Maka kedua orang tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, baiklah, sekarang waktunya aku beritahu tentang kejadian-kejadian yang engkau lihat. Yang pertama, adapun laki-laki yang kamu lihat,
dia sedang berbaring, kemudian satunya sedang mengangkat batu, kemudian batu diletakkan di kepalanya, menyebabkan kepalanya pecah dan batu itu menggelinding, dan diulang terus seperti itu, maka ketahuilah dia adalah orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, atau dia orang yang mempelajari Al-Quran namun dia menolak makna dan isinya, tidak mau mengamalkannya, bahkan ia tidur tidak melaksanakan sholat-sholat wajib. Dalam riwayat yang lain adalah orang yang belajar agama namun dia tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Tidaklah dia mengetahui larangan kecuali larangan itu dia laksanakan. Tidaklah dia mengetahui kewajiban tersebut dia tinggalkan, bahkan sholat wajib pun dia tinggalkan. Inilah balasan bagi orang yang tidak mau belajar Al-Quran, atau dia belajar Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang begitu mengerikan. Dilempar batu, kemudian menyebabkan kepalanya pecah, batu mengelinding, dilemparkan lagi kepalanya, terus demikian. Kemudian Nabi SAW dijelaskan, adapun yang kedua, yang kau melihat bahwasanya orang tersebut sedang terlentang, kemudian di sampingnya ada yang meropek wajah, hidung dan matanya. Ya, siapakah mereka? Mereka adalah orang yang selalu berdusta, menyebarkan dusta. Bahkan dustanya telah menyebar ke seantero dunia, seantero ufuk. Semuanya telah mendapat kedustaan yang dia lakukan. Dan betapa banyak kita dapat di saat ini berita-berita hoax. Kita tidak tahu apakah betul atau tidak, namun kita ikut share, kita ikut meramaikan berita-berita tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita yang melakukan hal tersebut akan diadab, bahwasanya wajah kita akan dirobek dengan kail, mulut kita akan dirobek sampai tengkuk, hidung kita akan dirobek sampai tengkuk, mata kita akan dirobek sampai tengkuk. Maka bertakwalah kepada Allah. Janganlah kita ikut-ikutan. Tahan diri kita. Jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fuada kanu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya, mata, penglihatan, hati kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak tahu, maka lebih baik kita diam dan mencari tahu sampai itu betul-betul kita ketahui, baru kita ikut menyebarkannya. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk berdakwah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dijelaskan untuk yang ketiga. Adapun orang-orang yang kau lihat di dalam tungku, dia dibakar di atas kompor api yang menyala-nyala. Setiap kali api itu mengenai tubuh mereka, mereka berteriak meraung dengan raungan yang sangat mengerikan. Ketahuilah, itu laki-laki dan perempuan yang berzina di dunia. Itulah balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang tidak mau melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu menikah, bahkan mereka melakukan hal-hal yang terlarang, yaitu zina. Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam tungku, kemudian mereka dibakar dan tidak berhenti sampai datang hari kiamat. Kemudian Nabi SAW dijelaskan untuk orang yang keempat. Adapun orang yang keempat, yang engkau lihat dia berenang di tengah-tengah sungai, kemudian dia ingin naik ke tepian, sampai di ketepian ada orang lain telah mengumpulkan batu yang dia lempari. Orang tersebut masuk ke dalam mulutnya batu tersebut sampai dia tenggelam ke tengah kembali. Kemudian dia bangkit lagi, ingin berenang lagi ke tepian, dilempari lagi. Ketahuilah wahai Muhammad, itu adalah pemakan riba. Itulah orang-orang yang bergaul dengan riba. Itulah orang-orang yang memakan riba. Itulah orang-orang yang membantu agar terjadinya riba. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Riba yang mana di hidup kita sekarang semuanya dikelilingi oleh riba. Maka hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat terbebas dari riba. Jangan pentingkan kesenangan dunia, jamaah sekalian. Jangan pernah kita katakan kalau kita tidak riba maka kita tidak punya rumah. Rumah kita di dunia ngontrak. Ini bukan rumah kita. Ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan kalau kita tidak riba kita tidak punya motor. Motor hanya titipan. Motor hanya titipan. Jangan sampai kita mendapatkan motor dengan cara riba. Maukah kita diadab dengan adab yang begitu mengerikan? Kita tenggelam di tengah sungai, kita ingin ke tepian. Ketika di tepian kita dilempar dengan batu sehingga menyebabkan kita tenggelam di tengah-tengah sungai itu. Sungai yang begitu menjijikkan. Sungai warnanya seperti darah. Maka bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari lagi
Ya, pelajari lagi mana yang halal, mana yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan. Nabi SAW telah bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Maka hendaklah kita mencari tahu mana yang halal. Khudul halal wada'ul haram. Ambil yang halal-halal saja, walaupun sedikit itu berkah daripada haram, walaupun terkesan banyak. Itu semua mencelakakan dan membinasakan kita di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dijelaskan, adapun orang yang begitu mengerikan, yang kau pernah lihat, yang mana dia berada di sisi api yang terus menyalakan api, ketahuilah itu adalah Malik, penjaga pintu neraka. Dia tidak pernah tersenyum sejak Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka. Malik tidak pernah tersenyum. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang malaikat penjaga neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ada malaikat yang begitu mengerikan, begitu kasar lagi menyeramkan, malaikat Malik. Adapun laki-laki yang sangat tinggi yang kau bahkan tidak mampu melihat wajahnya, itu adalah bapakmu Ibrahim alaihissalam. Dan adapun anak-anak yang berada di sekitarnya adalah anak-anak yang mati di atas fitrah. Anak-anak yang mati di atas fitrah, dia belum mengenal, dia mati di usia dini, maka dia belum mengenal mana Tuhannya, mana agamanya, kemudian dia mati. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah itu khusus untuk anak-anak orang muslim atau juga termasuk anak-anak orang musyrik? Maka Nabi Muhammad SAW termasuk juga anak-anak orang musyrik yang belum mengenal mana Tuhannya. Nah, adapun orang-orang yang separuh badan, setengahnya baik, sangat indah, sangat ganteng, namun di sisi lain sangat kotor, sangat menjijikkan, sangat buruk. Itu adalah orang-orang yang mencampur adukan amal soleh dengan amal buruk. Selama hidup di dunia dia terus melaksanakan amal baik, namun di sisi lain dia tidak dapat berlepas dari dosa dan maksiat. Namun dia terus berusaha untuk beramal baik, walaupun dia selalu melakukan keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengizinkan mereka mandi di sungai, ya sungai kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Keburukan-keburukan tersebut Allah ampuni dan menjadikan paras mereka menjadi indah seutuhnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundub. Dan ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sudah sepantasnya kita mengatakan sami'na wa ata'na. Maka kita harus yakin, kita harus termotivasi, jangan sampai kita termasuk dengan hukuman-hukuman seperti ini. Kita sangat mengerikan, hukuman yang tidak bisa kita bayangkan. Sejelek apapun kita mendapatkan keburukan di dunia ini, kita diazab, kita dipasung, kita dicambuk, kita ditembak, maksimal kita mati. Setelah kita mati kita tidak merasakan kesakitan. Kita diazab, misalnya kita dibakar hidup-hidup. Kapan habisnya? Ketika kita mati kita tidak merasakan lagi sakitnya dibakar. Namun di akhirat, di mana kematian sudah tidak ada lagi. Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kematian. Allah telah menyembelih kematian sehingga tidak ada kematian lagi. Maka takutlah di hari tersebut. Bayangkan apabila kita diazab demikian, wajah kita dirobek, kepala kita dipecahkan, namun kita tidak pernah merasakan mati. Sakit tentu pasti sangat mengerikan, namun tidak ada akhirnya. Bahkan dikisahkan dalam Al-Quran, penghuni-penghuni neraka pernah berkata kepada malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, doakan kepada Tuhanmu, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, liyaqdi alaina rabbuk, bunuh saja kami, selesaikan sudah azab dengan azab yang pedih, kemudian bunuh kami saja. Lantas Malik mengatakan, innakum makisun. Tidak, kalian tetap disiksa sampai akhir. Tidak ada akhir di akhirat. Kehidupan yang abadi tidak ada akhirnya. Maka kita harus berpikir ulang. Jangan sampai kesenangan dunia yang itu merupakan larangan-larangan Allah menjadikan kita terlena. Lebih baik kita bersabar. Pahit, getir kehidupan kita di dunia hanya sesaat. Dan akhir dari penderitaan dunia adalah kematian. Maka jangan sampai capek, lelah, letih kita di dunia dibayar dengan siksaan neraka. Namun kita mohon kepada Allah, walaupun di dunia kita capek, lelah, letih, hidup dengan kehidupan yang sempit,
penuh dengan ujian. Kita berharap di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan surga bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan semua orang-orang yang baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء أئمة الهدى ومصاحب الدجى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وارحم حوض الإسلام يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والرخاء والاستقرار اللهم ارزقنا شكر نعمك وزدنا من فضلك وعمي بالخير وأمن وجميع بلاد المسلمين اللهم احفظ إمامنا وأدم توفيقه لما يصلح العباد والبلاد واجعل ولايتنا وولاية المسلمين في يد من آمن بك واتبع رضاك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المحمومين ونفذ كلب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضى المسلمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة